Pria kaya ini mengalami kebangkrutan dan akhirnya terpaksa membuka sebuah kios kecil-kecilan di pinggir jalan dan berkeliling mencari pembeli. Tapi karena bahan yang disediakan begitu mahal, orang-orang menjadi takut untuk membeli kepadanya. Sudah akan putus asa, pria ini tidak sengaja bertemu seorang wanita yang meminta pria ini membuatkan gaun pengantin untuk anaknya. Pria ini menerimanya dan untuk pertama kalinya akan membuat gaun pengantin. Ketika pria itu akhirnya berhasil membuat gaun pengantin pertamanya, awalnya kliennya merasa bajunya terlalu polos. Namun pria itu mendapatkan ide menggunakan taplak meja yang digunting dan ia taruh di gaun kliennya, dan kliennya merasa senang gaunnya menjadi lebih baik dan begitu cantik. Semenjak saat itu, pria ini selalu menerima tawaran para klien untuk menjahit baju pengantin. Ia juga menjual beberapa pakaian wanita yang diminati banyak orang. Namun ayah dari pria ini tampak tidak setuju walau pria bernama Nikos ini sudah menghasilkan banyak uang. Nikos dan ayahnya memiliki usaha menjahit jas yang dulunya terkenal di kota ini. Namun kini sudah tidak lagi ada orang yang mau membuat jas di tempat mereka. Akhirnya ketika saat itu Nikos bersama ayahnya menemui panggilan petugas bank. Petugas itu bilang toko mereka akan disita sampai mereka nantinya bisa melunasi pinjaman mereka yang sudah menunggak berbulan-bulan. Nikos memiliki teman yang selalu menghiburnya. Anak kecil yang adalah tetangganya bernama Victoria. Anak itu selalu menghabiskan waktu di rumah Nikos. Sampai hari itu, tiba-tiba Nikos mendapat kabar dari teman-temannya bahwa ayahnya jatuh sakit, sehingga ayahnya harus dirawat. Semakin bingunglah dirinya, harus menghasilkan uang untuk pengobatan ayahnya sekaligus melunasi pinjaman bank. Nikos yang tidak sengaja melihat seseorang mendorong sebuah gerobak tiba-tiba mendapat ide. Nikos kemudian memutuskan mengambil barang-barang bekas untuk membuat sesuatu. Semalaman ia mengerjakan proyek rahasianya ini. Sampai esoknya Nikos tiba-tiba berjalan dengan membawa gerobak barunya yang berisi jas-jasnya. Nikos membawa gerobaknya berjualan di pinggir jalan pusat kota. Awalnya Nikos bingung apa yang harus diperbuatnya, sampai dua orang pelanggan datang menanyakan soal jas kepadanya. Namun ketika keduanya sedang mencoba jas yang ada di toko Nikos, mereka kaget mendengar harga yang dijual begitu mahal. Akhirnya karena merasa tidak enak, kedua pria ini berpura-pura ingin diukur badan mereka, dan ketika Nikos lengah, keduanya kabur dari sana. Nikos kemudian memutuskan membawa gerobaknya lagi untuk pindah ke tempat lain. Namun lagi-lagi ketika dua orang perempuan sedang melihat, mereka kurang tertarik karena Nikos hanya menyajikan jas-jas pria saja. Ketika Nikos pulang tanpa membawa uang sepeser pun, ia kesakitan karena tangannya bengkak akibat mendorong gerobak seharian. Malam itu Victoria mengirim surat kepada Nikos apakah dirinya akan mengajaknya menaiki gerobaknya. Tapi tiba-tiba ibu Victoria keluar. Ibu itu bernama Olga dan menyapa Nikos dengan ramah. Salah satu baju Olga jatuh ke bawah dan Nikos mengambilnya. Nikos mendapat ide untuk mencoba merancang pakaian wanita menggunakan baju Olga. Esoknya ketika Olga bersama anaknya datang berkunjung membawakan makanan, Olga sadar ada bajunya di sana. Nikos meminta izin untuk meminjam sebentar. Hari itu kembali Nikos akan berjualan bersama gerobaknya. Banyak rintangan yang harus dihadapi Nikos karena menyebabkan kemacetan di jalanan. Sampai seorang pria menyarankan berjualan di suatu tempat yang ramah pejalan kaki. Tiba-tiba seorang ibu tua melihat Nikos dan menanyakan apakah dirinya bisa membuat gaun pengantin. Awalnya Nikos menolak, namun demi mendapatkan uang, Nikos mengatakan ia bisa saja membuat gaun untuk anak ibu itu. Nikos ternyata mencoba meminta bantuan Olga untuk merancang baju sekaligus mengambil gaun milik Olga yang sudah tidak terpakai untuk dijual. Sampai tiba-tiba suami Olga pulang. Suami Olga adalah seorang supir taksi yang selalu pulang malam. Suaminya awalnya keberatan melihat Olga harus bekerja karena menurutnya ia masih bisa mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Namun berkat ajakan Nikos, pada akhirnya suami Olga mengizinkannya.